Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di dalam kondisi pandemi ini, saya berharap kalian tetap menjaga prokes 5M itu ya. Nah, sebelum memasuki materi, perizinan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devita Anggarsi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya melaksanakan magang 3 di SMK Negeri 2 Kebumen. Dan saya diampu oleh guru pembimbing saya, yaitu Ibu Enda Purwaningsi SSI. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bilangan akar. Nah, di bilangan akar ini, apa saja yang dibahas? Yang pertama, bentuk akar. Yang kedua, hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang keempat, perkalian dan pembagian bentuk akar. Dan yang terakhir, perasionalan penyebut bentuk akar. Untuk bentuk akar itu, pengakaran atau penarikan akar, suatu bilangan merupakan kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Nah, akar itu dilambangkan dengan notasi seperti ini ya. Nah, akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, bentuk akar itu merupakan akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, apa sih itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tak tentu. Nah, misalnya seperti apa? Contohnya itu 0,3679 dan akar 3. Nah, sedangkan bilangan rasional itu adalah bilangan terukur. Contohnya itu 2, 5, 3, setengah, dan 3. Akar 9 itu hasilnya 3 ya. Nah, lalu sehingga contohnya dari bentuk akar itu berapa? Ini akar 3, akar 5, akar 10, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nah, dari sifat berpangkatan dapat kita lihat bahwa A pangkat setengah dikali A pangkat setengah itu sama dengan A. Kita dapat tuliskan menjadi akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari A itu hasilnya A. Nah, rumusnya itu dapat disimpulkan akar pangkat N pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per N. Nah, supaya tidak bingung, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini akar P dikali akar P itu sama dengan P. Ini sama seperti ini ya. Nah, itu sama saja dengan akar dari P kuadrat. Ya, dikali P sama dengan akar P kuadrat, hasilnya sama dengan P. Nah, kemudian yang ini akar pangkat 3 dari M, akar pangkat 3 dari M, dikali akar pangkat 3 dari M, itu hasilnya M. Ini kan sama dengan akar pangkat 3 dari M pangkat 3 ya. Nah, sehingga hasilnya itu sama dengan 3. Nah, kemudian yang ini contoh nilainya. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Ini seperti rumus yang ini ya, sifat yang ini. Berarti 8 itu sebagai A, terus 2 itu sebagai M, dan 3 itu sebagai N. Sehingga 8 pangkat 2 per 3 sama dengan, nah 8-nya itu dibuat 2 pangkat 3. Nah, dari ini kita bisa coret 3, 3, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sama.
Bentuk akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis yang sama. Nah, untuk setiap P, Q, dan R adalah bilangan real, dan R lebih dari 0 berlaku sifat ini P akar pangkat N dari R ditambah Q akar pangkat N dari R itu sama dengan P plus Q akar pangkat N dikali R. Nah, ini untuk penjumlahannya, di mana N itu merupakan basis. Nah, terus ini yang dimaksud dengan akarnya sama ini, akarnya sama ya, akar pangkat N dari R dan akar pangkat N dari R, sehingga berlaku seperti ini. P ditambah Q dikali akar pangkat N dari R. Nah, untuk yang pengurangannya, sama saja konsepnya, cuma lambangnya diganti menjadi kurang, yaitu P dikali akar pangkat N dari R dikurangi Q akar pangkat N dari R sama dengan P dikurangi Q dikali akar pangkat N dikali R. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini ya contohnya. Dua akar 2 ditambah 3 akar 2 min 4 akar 2. Nah, di sini kita lihat dulu akarnya sama ya. Berarti langsung kita kerjakan, yaitu kita konstansinya dipisahkan terlebih dahulu. 2 ditambah dengan 3 dikurangi dengan 4. Nah, akarnya sama, ditulis ini akar 2. Nah, sama dengan hasilnya 1 akar 2 sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya untuk akar pangkat 12, akar 12 dikurangi akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, di sini kita lihat bahwa akarnya berbeda ya, akar 12 dan akar 3. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Konsepnya sama. Nah, kita harus menyamakan akarnya terlebih dahulu. Berarti akar 12 bisa kita buat menjadi akar 4 kali 3. Ini tetap yang belakangnya min akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, selanjutnya akar dari 4 kali 3 itu berarti kan sama dengan akar dari 4, 2 dikali akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, hasilnya karena ini sudah sama ya, akarnya sudah sama, tinggal kita hitung. 2 kurangi 1 ditambah dengan 5, akarnya 3. Sehingga hasilnya itu sama dengan akar 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, dari slide sebelumnya, kita sudah membahas ya tadi ya, akar P dikali akar P itu sama dengan akar P pangkat 2 sama dengan P. Nah, dalam perkalian dan pembagian bentuk akar, terdapat sifat-sifat yang hampir sama dari yang sebelumnya, yaitu akar A dikali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Kemudian P kali akar A, P akar A dikali Q akar B itu sama dengan P dikali Q akar A kali B. Kemudian pembagiannya itu P akar A dibagi Q akar B itu sama dengan P per Q akar A per B. Untuk contohnya, ini akar 8 dikali akar 2, berarti akar A dikali akar B. Tadi di slide sebelumnya itu sama dengan akar A dikali B. Berarti ini akar 8 dikali akar 2 itu sama dengan akar 8 dikali 2. Hasilnya adalah akar 16 dan hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk akar 3 dikali akar 6, sama ya seperti yang di atas, berarti akar 3 dikali 6 sama dengan akar 18. Nah, akar 18 itu bila disederhanakan menjadi akar 9 dikali 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, untuk yang ini berlaku sifat yang seperti ini ya. P
2 akar 5 dikali 3 akar 2. Berarti 2 dikalikan 3, kemudian akarnya 5 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 6 akar 10. Nah, untuk yang ini pembagiannya akar 8 dibagi akar 2, sehingga sama dengan akar 8 dibagi 2, sama dengan akar 4, sama dengan 2. Untuk ini selanjutnya akar 24 dibagi akar 8. Nah, hasil itu sama dengan akar 24 dibagi 8 sama dengan akar 3. Untuk 6 akar 10 dibagi 3 akar 2. Ini ya, yang tadi kan yang di slide sebelumnya kan ini sama dengan P, ini Q, ini A, dan ini B. Sehingga hasilnya itu sama dengan P per Q akar A per B. Jadinya 6 per 3 akar 10 per 2. Hasilnya adalah 2 akar 5. Nah, yang terakhir, perasionalan penyebut bentuk akar. Di perasional penyebut bentuk akar ini terdapat dua bentuk. Yang pertama, bentuk 1 per akar A. Nah, dalam operasi pembagian, bentuk A dibagi B itu, kita tidak bisa dengan mudah menentukan nilainya dengan tepat jika bilangan B adalah bilangan bentuk akar. Nah, oleh karena itu, kita perlu merasionalkan penyebutnya. Nah, sebagai contoh, 1 per akar 2. Nah, kita tidak bisa mengusahakan secara langsung ya hasilnya, tetapi yang kita perlukan itu harus merasionalkan bentuk penyebut akarnya menjadi bilangan biasa bulat. Nah, cara merasionalkannya gimana? Nah, seperti ini. 1 per akar 2 itu sama dengan 1 per akar 2. Jadi, penyebutnya dijadikan sebagai operasional. 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Nah, kita hitung seperti biasa. 1 dikali akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Nah, hasilnya adalah akar 2 per akar 4. Sama dengan akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2. Nah, dengan hal ini yang disebut dengan perasionalan penyebut pecahan, di mana penyebut bentuk akar menjadi bukan bentuk akar atau bulat. Ini ya, yang awal kan bentuk penyebutnya itu adalah akar, kemudian kita ubah hasilnya menjadi bentuk bulat seperti ini. Nah, untuk contoh selanjutnya, 6 akar 3, konsepnya sama ya, kayak yang tadi. 6 akar 3 sama dengan merasionalkan penyebutnya kita 6 akar 3 dikali akar 3 akar 3. Kan, penyebutnya akar 3. Sehingga akar 3 kali akar 3, akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 3 per 3 kali 3 akar 9 ya. 6 akar 3 per akar 9 sama dengan 2 akar 3. Ya, kemudian yang ini akar 2 per akar 3. Konsepnya sama, yaitu sama dengan akar 2, di mana ini penyebutnya akar 3, dirasionalkan menjadi dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 2 dikali 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Sehingga hasilnya adalah akar 6 per 3 sama dengan sepertiga akar 6. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya yaitu 1 per 1 plus akar A dan 1 per akar A plus akar B. Nah, untuk menyederhanakan bentuk-bentuk 1 per 1 plus akar A atau 1 per akar A plus akar B, terlebih dahulu kita harus mengenal pasangan untuk A akar B ditambah C akar D dan A akar B dikurangi C akar D. Hasil kali pasangan bilangan tersebut merupakan bilangan rasional. Bentuk A akar B ditambah C akar D dan A akar B min C akar D disebut saling sekawan. Ini ya, A akar B ditambah C akar D. Dan ini sekawannya itu adalah A akar B min C akar D. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh saja. Nah, ada contoh soal 3 per 6 plus akar 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita merasionalkan penyebutnya. Sama yang konsepnya kayak tadi ya, hampir sama. 3 per 6 plus akar 3.
3. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, maka kita ubah ke sekawannya. Sekawan dari 6 plus akar 3 itu berapa? 6 min akar 3. Ini kan sekawan dari plus. Sekawan dari plus itu adalah min, negatif. Jadi 6 min akar 3 per 6 min akar 3. Ini mohon maaf ya, agak berantakan karena emang agak susah nulis pakai mouse. Nah, kemudian kita ini ya, kalikan seperti biasa. Ini berarti 3 kali dengan 6 min akar 3 per 6 plus akar 3 dikali dengan 6 akar 3. Nah, hasilnya sama dengan 6 kali 3, 18. 3 kali min akar 3 hasilnya min 3 akar 3 per. Nah, kalau mau cari cepat, jika bentuknya seperti ini, A plus B, A min B, kita bisa menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. Di mana A-nya itu 6, B-nya itu akar 3. Nah, jadi berapa hasilnya? Berarti 6 pangkat 2, 36. Min akar B, min B kuadrat, akar 3 kuadrat. Hasilnya adalah 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 18 min 3 akar 3 per 36 dikurangi 3, 33. Nah, dari bentuk ini kita bisa menyederhanakannya. Kita bagi 3, hasilnya 6, ini 1, dan ini 11. Berarti 6, sini 6 min akar 3 per 11. Ini hasil akhirnya. Nah, untuk yang selanjutnya, 3 per 6 plus akar 3. Ini konsepnya sama ya, kayak yang di atas. Kalian bisa mengerjakan sendiri untuk latihan di rumah. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.